Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara. Sensasi menyaksikan secara gratis aksi pembalap MotoGP Mandalika 2022 bak kelas VIP dirasakan oleh warga Lombok. Mereka menyaksikan para pembalap mengaspal di sirkuit Mandalika melalui Bukit Seger. Bukit Seger dibuka untuk warga Lombok menghadirkan nuansa dan berbeda dari yang lainnya. Meski tak tersedia tempat duduk, namun penonton dapat menikmati alam sekaligus melihat para pembalap memacu motor kelas 1000 cc-nya di lintasan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, yakni Rafsan Zani Simanjorang yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan laporan Anda, Rafsan Zani. Ya, terima kasih rekan Firda. Ya, seperti yang diketahui bersama bahwa Bukit Segar kemarin memang dibuka untuk masyarakat Lombok untuk menonton secara gratis balap MotoGP yang dilangsungkan di sirkuit Mandalika. Memang sebelumnya ada isu bahwa Bukit Segar ini memang ditutup, namun karena izin dari Gubernur NTB, Zulkifli Mansyah, akhirnya Bukit Segar ini dibuka. Dan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat Lombok, bahkan dari luar Lombok juga hadir untuk menyaksikan secara gratis bagaimana balapan MotoGP yang berlangsung di sirkuit Mandalika. Adapun beberapa tikungan yang dapat dilihat dari Bukit Segar khususnya, yaitu di tikungan 10, ada juga tikungan 9, ada juga tikungan 11, bahkan dari tikungan 8, para penonton yang memadati Bukit Segar dapat melihat bagaimana pembalap memacu kendaraannya dan saling melewati di arah tikungan 9 sampai tikungan 11. Sementara itu, untuk akses menuju Bukit Segar juga memang kemarin harus melewati beberapa jalan yang kurang baik karena memang kondisi hujan sehingga jalanan becek. Namun sesampai tiba di Bukit Segar, maka pemandangan yang cukup luar biasa juga akan terasa. Tak hanya tentang balapan di sirkuit Mandalika, tetapi di belakang bahkan di samping juga ada pemandangan alam yang cukup luar biasa, baik itu pantai lepas bahkan pantai Mandalika itu sendiri. Sementara itu seusai balapan MotoGP, memang ada juga penonton yang sedikit kecewa karena pembalapnya tidak bermain ataupun absen di balapan MotoGP kemarin, yaitu Marc Marquez. Sebagaimana diketahui bahwa Marc Marquez juga memiliki fans yang cukup luar biasa juga di Indonesia. Namun karena cedera yang dialami oleh sang pembalap di ajang pemanasan di Minggu pagi kemarin, akhirnya membuat sang pembalap absen. Dan hal ini yang membuat beberapa penonton yang bahkan jauh-jauh berasal dari luar Jawa sedikit merasa kecewa, seperti Herbian, pemuda asal Bekasi yang datang mengenakan kaos berwarna merah bahkan bertuliskan nomor 93, yaitu kaos untuk fans Marc Marquez. Namun di balik peristiwa jatuhnya Marc Marquez di balapan, baik itu di babak kualifikasi bahkan di babak latihan pemanasan di Minggu pagi, fans Marquez juga berharap agar Marc Marquez bisa berkontribusi lebih ataupun bisa naik podium nanti di GP Argentina. Dan ini memang harapan dari para penonton yang mendukung Marc Marquez. Sementara itu ada juga penonton yang memberikan masukan pas seusai dari balapan MotoGP, di mana mereka sedikit mengeluhkan harga penginapan yang terbilang mahal di Lombok, begitu juga dengan harga tiket. Dan ini harapan mereka supaya tahun depan agar mendapat diperhatikan oleh pemerintah untuk harga penginapan dan juga harga tiket yang akan melangsungkan balapan MotoGP. Jadi seperti itu laporan saya dari Lombok, melaporkan rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com, Rafsan Zani Simanjorang atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Cukup sedih juga ya, karena nggak bisa tampil di Mandalika. Tapi kita berharap Marquez ntar di Argentina dapat race lagi. Tapi kalau boleh tahu nih Mas, sejak kapan sih ngefans dengan Marquez? Marquez dari 2015.
Wah, dari 2015, 7 tahunan Mas ya? Ya, Dan kalau boleh tahu ini dari mana Mas? Kenapa jauh-jauh datang ke Lombok demi Marquez nih? dari Bekasi, Udah di Bekasi, Jawa Barat. Wow, luar biasa. spesial. Mumpung ada di Indonesia, langsung untuk pertama kali ke Indonesia. Ke Lombok ini sejak kapan Mas? Saya hari Jumat, Hari Jumat. Oh. Dan masih sempat nonton Marquez di kualifikasi? masih kemarin. Wah, itu kan. Jatuh juga. Dan itu pertama kali nonton Marquez langsung? Iya, pertama kali. Gimana tuh Mas? Seru sih. Nah, harapannya nih Mas, soal sirkuit Mandalika ini, harapannya gimana Mas? Ya. Harapannya semoga tahun depan lebih baik lagi lah untuk infrastruktur untuk semuanya gitu. Saat datang ke sini tidak ada kesulitan mungkin transportasi atau penginapan yang mahal? Ada masukan? Saya sih untuk penginapan, cara antisipasinya kemarin sempat nyari kos-kosan gitu. Jadi karena hotel kan pada mahal-mahal, nyari kos-kosan lebih murah dan untuk kualitasnya juga oke sih. Udah AC-nya, udah oke. Nah, mungkin ada pesan kepada ya mungkin sesama fans Marquez di luar sana yang mungkin tahun depan ingin datang ke Lombok menyaksikan Marquez, gimana Mas? Siapkan tabungan. Karena harga di sini penginapannya pasti luar biasa, harga pesawat juga luar biasa. Jadi siapkan tabungan dari jauh-jauh hari. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sekda Kota Palembang Ratu Dewa bersama Ketua Harian Pengprov IMI Sumsel Taufik Husni, Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin dan pejabat lainnya serta panitia membuka perlombaan Ratu Dewa Drag Race and Drag Bike 2022. Acara tersebut berlangsung 19 hingga 20 Maret di sirkuit Jakabaring Sport City Palembang pada Sabtu 19 Maret. Sekda Kota Palembang Dr. Andes Ratu Dewa bertekad bersama stakeholder terkait siap memfasilitasi gelaran event yang sudah hampir 5 tahun tidak digelar tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post, ada Abdul Hafiz yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan rekan Hafiz, laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Firda dan Tribuners. Dapat kami laporkan bahwa hari Sabtu dan Minggu tanggal 19-20 Maret kemarin merupakan hari yang bahagia bagi para dragster di Kota Palembang, khususnya Sumatera Selatan pada umumnya. Karena sudah hampir 5 tahun di Kota Palembang sudah tidak menggelar lagi adanya balap motor maupun balap mobil. Hal ini selain memang adanya pandemi COVID-19 kemarin dan juga memang sudah lama tidak digelar. Dan event ini sendiri awalnya dari Sekda Kota Palembang menampung aspirasi dari para pembalap liar yang sering kebut-kebutan di beberapa titik Kota Palembang. Sehingga setelah terkomunikasi bahkan kemarin hampir 1.000 dari para pembalap mendaftarkan diri, namun oleh pihak panitia dibatasi hanya 600 dari dragster. Dan ini untuk kelanjutannya Sekda Kota Palembang akan mengkoordinasikan dengan stakeholder lainnya, baik itu dari pihak lalu lintas, polisi, maupun dari dinas-dinas terkait seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, akan merencanakan untuk terus mewadahi dari animo dari para pehobi dari balap-balapan ini. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Post Abdul Hafiz atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, rekan jurnalis kami juga sudah mengirim keterangan dari Sekda Kota Palembang Ratu Dewa. Berikut liputannya untuk Anda. Sedikit ada tantangan ya. Tantangan kita melaksanakan dan menjajal trek tadi. Ternyata dunia otomotif adalah dunia yang luar biasa. Maka saya merasakan bagaimana suasana psikologi dan kebatinan para pembalap. Untuk itu kita fasilitasi ini. Artinya ini bukan hanya tanggung jawab dari pihak lalu lintas dalam tertib, tetapi tanggung jawab kita bersama. Maka dari itu aspirasi dari para pembalap ini wadahnya. Maka saya harapkan selanjutnya IMI mungkin bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan event-event secara rutin. Pak, bakal diagendakan ke depannya gimana nih Pak? Ya, tadi saya sudah bicara dengan Ketua Harian IMI, insya Allah ke depan akan ada agenda-agenda rutin dan khusus nantinya.
Oke, teman-teman. Pak izin Pak, untuk ini kan Pak masih para pemuda ini Pak. Untuk para pemuda Palembang gimana Pak? Ya, saya harapkan dengan para pemuda ya untuk tidak lagi melaksanakan balap-balap liar yang di kita ini ada di Jalan Angkatan 66, di Bandara, di Jakabaring, di Soekarno-Hatta, terus di Jalan Sudirman. Nah, ini harapan saya, ini loh wadah kalian. Jangan sampai banyak korban. Tentunya kita tidak menginginkan para pemuda sekalian tidak tertib lalu lintas. Itu harapan kita. Pemkot akan membuatkan track khusus untuk balapan seperti ini. Ya, nanti saya akan berkolaborasi ya dengan ini. Nanti apa yang batas wilayah mana yang harus digarap oleh pemerintah kota, mana batasnya yang harus dilaksanakan oleh ini. Insya Allah ke depan akan kita kaji bersama dan kita bahas. Setelah berjuang melawan COVID-19 selama 2 minggu lebih, Gibran Rakabuming Raka akhirnya melaksanakan tugas kembali sebagai Wali Kota Solo. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu terlihat turun ke lapangan pada Minggu 20 Maret. Pertama kalinya muncul setelah isolasi mandiri, Gibran memenuhi acara Gerakan Pemuda Ka'bah atau GPK di Gedung Lestari Rahayu Kartopuran, Jayangan, Kecamatan Serengan, Solo. Ternyata Gibran sudah dinyatakan sembuh dan negatif COVID-19 sejak Sabtu 19 Maret. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Mardon Widianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mardon, laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Firda. Untuk informasi hal ini, Gibran alhamdulillah sudah dinyatakan sembuh sejak Sabtu kemarin dan negatif dari COVID. Nah, setelah itu pada hari Minggunya kemarin beliau langsung datang ke lokasi sekitar Kartopuran. Yang pertama untuk membagikan buku dan pelajaran untuk anak-anak di sekitar, lanjut silaturahmi ke pengurus acara di Kartopuran, tepatnya Gerakan Pemuda Ka'bah. Dan selama sakit, Gibran sendiri dia selama sekitar 2 minggu Gibran juga menderita DBD. Namun hingga Sabtu sudah dinyatakan sembuh. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Mardon Widianto atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Aksi kampanye untuk berhenti makan daging anjing digelar mulai dari depan kantor pos Medan, Jalan Pos nomor 1, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan pada Minggu 20 Maret. Aksi ini melibatkan puluhan becak bermotor untuk mengelilingi jalan seputaran Lapangan Merdeka. Dalam aksinya, mereka menyuarakan untuk menghentikan tradisi makan daging anjing. Founder Toba Animal Friends Anita Panggabean menuturkan, aksi ini adalah peresmian untuk kampanye Stop Makan Daging Anjing di Sumatera Utara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Abdan yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan laporan Anda, Abdan. Ya, baik, Firda. Ya, siang Tribuners, aksi kampanye ini untuk berhenti mengkonsumsi makan daging anjing digelar mulai dari depan kantor pos semalam Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022. Aksi ini melibatkan 80 betor atau becak bermotor untuk mengelilingi seputaran Jalan Lapangan Merdeka. Dalam aksinya, mereka menyuarakan untuk menghentikan tradisi makan daging anjing. Aksi ini dari komunitas Toba Animal Friends adalah untuk mengkampanyekan stop untuk mengkonsumsi makan daging anjing di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Founder Toba Animal Friends yaitu Anita mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, untuk tidak mengkonsumsi daging anjing dan
mengaku akan menggelar aksi serupa di Kota Pematang Siantar. Kemudian Anita mengharapkan adanya donatur yang membantu untuk mewujudkan tambahan sponsor-sponsor untuk memasangnya di banner becak ataupun di tempat yang akan dikunjunginya. Kemudian aksi ini sudah disosialisasikan kepada seluruh sekolah-sekolah maupun lewat sosial media. Kemudian Anita berharap ke depannya Kota Medan atau Sumatera Utara bisa bebas dari daging anjing agar lebih pet friendly. Kemudian harapan Anita untuk pemerintah daerah agar menindak tegas para penjual daging anjing yang masih beroperasi. Demikian Firda laporan saya dari Medan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan Abdan atas laporannya, dan tadi Tribuners Abdan juga sudah menghimpun keterangan dari Anita Panggabean, founder Toba Animals Friends. Berikut liputannya untuk Anda. Bisa diceritakan aksi kita hari ini seperti apa? Ya, aksi kita ini sebenarnya adalah peresmian untuk kampanye Stop Makan Anjing di Sumatera Utara ya. Jadi bukan hanya di Kota Medan. Kota kita ini hanya mengikuti kota-kota yang lain yang sudah bebas dari daging anjing. Ada Perda, ada Perdes, ada Pergub. Nah, kita mengharapkan Kota Medan ini lebih ramah kepada anjing, karena anjing itu bukan makanan. Ada undang-undang yang mengatur di negara ini, semua di sini. Jadi dan anjing itu termasuk hewan domestik, hewan yang sudah ribuan tahun hidup berdampingan bersama manusia. Harapannya ke depan seperti apa? Harapannya ke depan Medan atau Sumut bisa bebas dari daging anjing ya. Jadi kita lebih pet friendly lah. Tribuners, sejenak kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya, tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya, tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan
tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski
strateginya di akhir? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sosok mayat ditemukan mengapung di aliran Sungai Kereng Tripa, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh pada Minggu 20 Maret siang. Mayat laki-laki sebelumnya sempat tak diketahui identitasnya, namun belakangan terungkap setelah dilakukan penyelidikan dan olah TKP oleh Polres Nagan Raya. Mayat tersebut diketahui bernama Dahlian Ali, 63 tahun, warga Desa Ujung Padang, Kecamatan Mangeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang merupakan kabupaten tetangga Nagan Raya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Selami News Indonesia, ada Rizwan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizwan, laporan Anda. Hai Firda. Ya, silakan rekan Rizwan, laporan Anda. Halo rekan Rizwan. Suara baik Firda, dapat kami laporkan. Baik Firda, dapat kami laporkan sosok mayat ditemukan mengapung di aliran Sungai Kereng Tripa, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Minggu siang. Mayat tersebut sebelumnya tanpa diketahui identitas, namun belakangan polisi melakukan proses penyidikan dan mengetahui bahwa mayat tersebut bernama Dahlian Ali, itu warga Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu kabupaten tetangga dari Nagan Raya. Hingga Senin pagi ini, polisi masih melakukan proses penyidikan terhadap penemuan mayat yang hingga kini belum diketahui apakah ada unsur pidana, yaitu korban pembunuhan ataupun korban tenggelam yang sudah beberapa hari hilang. Korban sendiri, Dahlian sendiri, berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, sudah hilang sejak Kamis lalu atau 4 hari lalu. Sempat beberapa foto almarhum dipajangkan di Facebook, media sosial oleh warga. Baik, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Selami News Indonesia, Rizwan, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebuah minibus yang mengangkut 7 orang penumpang terjun ke Sungai Salubarani, Kecamatan Gandang Batu Silanan, Kabupaten Tanah Toraja pada Minggu 20 Maret. Akibat kecelakaan ini, salah seorang penumpang tewas. Selain itu, 1 penumpang lainnya hilang dan hingga kini belum ditemukan. Untuk mengetahui informasi bagaimana kronologi hingga update terkini terkait kecelakaan tersebut, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Timur, ada Tommy Pasir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tommy, laporan Anda. Baik Firda dan Tribuners, kami informasikan bahwa pada Minggu 20 Maret 2002 kemarin, sebuah minibus bernomor polisi DP 1481 KC terjun ke sungai, tepatnya di Kelurahan Salubarani, Kecamatan Gandong Batu Silanan, Kabupaten Tanah Toraja. Mobil tersebut mengangkut 7 orang penumpang termasuk supir. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 04.00 WITA atau jam 4 subuh dini hari, yang bermula saat mobil bergerak dari arah Makassar ke Tanah Toraja. Tiba-tiba mobil hilang kendali dan terjun ke sungai. Keterangan dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa diduga supir mobil tersebut mengantuk, lalu hilang kendali dan terjun ke sungai. Sementara dalam peristiwa ini, 5 dari 7 penumpang mobil berhasil selamat. Kelima korban saat ini menjalani perawatan di RSUD Laki Padada, Tanah Toraja. Namun 1 penumpang bernama Devriani Rante Balik, 28 tahun, ditemukan meninggal dunia.
Selain itu, satu penumpang lainnya bernama Amata Binti Kakak, 61 tahun, dinyatakan hilang. Hingga kini Amata Binti Kakak belum ditemukan. Proses pencarian pun terus dilakukan oleh tim gabungan. Pencarian difokuskan di Desa Pana, Kabupaten Endrekang. Pantauan kami pagi tadi, pencarian tersebut dilakukan dengan menggunakan perahu karet. Tim gabungan yang didominasi Basarnas Palopo melakukan pencarian dengan cara menyusur sungai dan juga melakukan penyelaman. Kemudian dapatkan informasi juga pada minggu kemarin jenazah dari korban yang meninggal dunia langsung dibawa ke rumah dukanya yang berada di Kecamatan Rangkeko, Kabupaten Toraja Utara. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Tommy Pasiro atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, jurnalis kami juga sudah mengirim keterangan dari Kapolsek Mengkendek, AKP Yohanes Mundo. Berikut liputannya untuk Anda. Itu kejadiannya kira-kira pukul 3 dini hari. Dan kalau dilihat di lokasi mungkin sopir dalam keadaan ngantuk. Sehingga dia motor keluar jalur dan menjurang. Itu yang kami sementara kami. Ya, dalam mobil itu berapa penumpang Pak kira-kira? Menurut informasi ada 7. 7? Yang sekarang sudah ada 5 yang selamat, kemudian 1 yang sudah diambil jenazahnya, sekarang masih 1 yang sementara dicari oleh teman-teman di sana dengan warga. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rivo Sambayang, bocah berusia 6 tahun yang ditabrak mobil Grand Max di sebuah rumah makan di Kelurahan Sukur, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara pada Minggu 20 Maret, mengembuskan napas terakhirnya. Rivo ditabrak dengan keras oleh kendaraan Grand Max yang oleng. Korban lantas terhempas ke tembok dan malangnya tertindih reruntuhan. Informasi mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Arthur Rompis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arthur, laporan Anda. Terima kasih Firda dan Tribuners. Jadi kejadian kecelakaan itu terjadi kemarin di tepi jalan raya Manado Bitung di Kelurahan Sukur, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara. Jadi sebuah kendaraan Grand Max oleng kemudian menabrak sebuah rumah makan dan korban Rivo Sambayang ini kebetulan berada di depan rumah makan. Jadi korban ditabrak dengan keras, kemudian tubuhnya terhempas ke dinding dan kemudian dia ditimpa reruntuhan. Jadi Rivo ini sempat dibawa ke rumah sakit umum Kando, sempat menjalani perawatan selama beberapa jam, namun karena luka yang diderita lumayan parah, jadi dia menghembuskan nafas terakhir pada Selasa dini hari sekitar pukul 4, dan jenazahnya sudah dibawa ke rumah duka tadi pagi, tiba di rumah duka sekitar pukul 10.00. Jadi Tribuners, laka lantas ini juga menyebabkan bagian depan dari rumah makan ini hancur karena ditabrak oleh kendaraan, dan ini ada dugaan bahwa pengemudi yang membawa kendaraan tersebut dalam keadaan sudah menegak minuman keras, namun ini memang masih butuh dari polisi, pendalaman dari polisi. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Arthur Rompis atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Saudara, Jembatan Pulau Pingaran di Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sudah terbangun. Kendati tidak dapat dilintasi kendaraan bermotor roda 2, warga bersyukur jembatan sudah dapat dilintasi dengan berjalan kaki. Sebelumnya, jembatan Pingaran itu rusak ditabrak sampah kayu dan bambu yang hanyut terbawa arus deras sub daerah aliran Sungai Riam Kiwa dan Riam Kanan pada pertengahan Januari lalu. Untuk mengetahui bagaimana saat ini kondisi jembatan tersebut, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Banjarmasin Post, ada Mukhtar Wahid yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mukhtar, laporan Anda.
Tribuners, kami mengalami sedikit kendala sinyal dengan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, Mukhtar Wahid. Kita akan jeda sejenak, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya
sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Kakas, tepatnya di Desa Wasian, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulut pada Minggu 20 Maret menjelang tengah malam. Mobil Xenia merah marun plat nomor DB 1907BE mengalami kecelakaan tunggal. Mobil keluar jalur, menghantam pohon kemudian terhempas ke lahan perkebunan. Sebanyak 6 orang gadis muda warga Kakas berada di dalam mobil tersebut. Satu di antaranya meninggal dunia di lokasi kejadian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Rio Nur yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rio, laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Firda. Jadi telah terjadi kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban meninggal dunia pada Minggu tanggal 20 Maret 2022 jelang tengah malam. Sebuah mobil Toyota Avanza merah maron plat nomor DB 1907BE mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kakas, Desa Wasian, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, di mana mobil itu ditumpangi oleh 6 gadis belia, yang dimana di antara 6 itu 1 di antaranya meninggal dunia. Telah diidentifikasi korban yang meninggal dunia merupakan warga setempat bernama Seidi yang di warga Desa Talikuran, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa. Jadi mobil ini melaju, menurut saksi melaju kencang dari arah Languan, melintas di Jalan Raya Kakas. Kemudian tepatnya di ujung Desa Wasian, mengalami hilang kendali, kemudian menabrak pohon, terhempas sampai ke perkebunan di pinggir jalan. Di mana korban perempuan bernama Seidi berumur 18 tahun ini dinyatakan telah tewas di lokasi kejadian, sementara rekannya yang lain, penumpang dan supir, dalam keadaan selamat meski mengalami luka yang cukup, ada yang mengalami luka cukup serius dan ada yang mengalami luka ringan. Para korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit RS Budi Setia Languan yang lokasinya hanya sekitar 2 km dari lokasi dari tempat kejadian perkara. Sementara jenazah dari korban meninggal dunia dievakuasi oleh aparat kepolisian, dibantu dengan keluarga korban yang secepatnya tiba di lokasi setelah menerima kabar naas ini. Jalan raya di Desa Wasian ini juga memang merupakan salah satu ruas yang cukup rawan kecelakaan. Orang menyebutnya di sini jalur maut karena sehari sebelumnya juga terjadi kecelakaan lalu lintas. Pengendara sepeda motor berbencengan, namun tidak sampai menyebabkan korban tewas, hanya luka-luka. Beberapa kali juga telah terjadi kecelakaan menyebabkan meninggal dunia di ruas jalan ini. Tahun sebelumnya, sekitar September, itu seorang remaja juga
berusia belasan tahun melakukan balap liar sehingga mengalami kecelakaan dan langsung tewas di tempat. Sejauh ini polisi masih melakukan penyelidikan kasus ini, namun mobil yang mengalami kecelakaan masih teronggok di pinggir jalan di lokasi kejadian, mana sudah diberikan garis polisi. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Rio Nur, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jembatan Pulau Pingaran di Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sudah terbangun. Kendati tidak dapat dilintasi kendaraan bermotor roda 2, warga bersyukur jembatan sudah dapat dilintasi dengan berjalan kaki. Sebelumnya jembatan Pingaran tersebut rusak ditabrak sampah kayu dan bambu yang hanyut terbawa arus deras sub daerah aliran Sungai Riam Kiwa dan Riam Kanan pada pertengahan Januari lalu. Untuk mengetahui bagaimana saat ini kondisi jembatan tersebut, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Banjarmasin Pos, ada Mukhtar Wahid yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mukhtar, laporan Anda. Baik, selamat siang Firda. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Benar, jembatan pulau di Desa Pingaran Ilir yang sebelumnya ya pada pertengahan Januari 2022 rusak dan sebagian hanyut dihantam oleh sampah dari bambu dan pohon-pohon dari wilayah hulu. Saat ini sudah bisa dilintasi warga, kendati untuk roda 2 belum diperkenankan. Kemudian Firda dapat kami laporkan juga masyarakat berterima kasih sekali dengan pemerintah setempat ya, dalam ini pemerintah Kabupaten Banjar yang tanggap dengan situasi, karena akses itu diperlukan oleh warga ya untuk evakuasi kalau ada orang yang sakit, ibu hamil, kemudian orang yang meninggal dunia untuk menuju ke wilayah daratan. Karena jembatan pulau ini hanya 2 RT ya yang terisolir apabila jembatan itu tidak terbangun. Alhamdulillah saat ini jembatan sudah tinggal sedikit lagi di paling ujung ya, di RT 67 itu yang masih sedikit perlu perbaikan. Selebihnya bisa dilintasi oleh pejalan kaki. Kalau sudah baik bisa dilintasi mungkin oleh roda 2. Saat ini belum. Demikian Firda, laporan Mukhtar Wahid dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Pos, Mukhtar, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Minyak goreng kemasan masih menjadi buruan masyarakat meski harganya yang terbilang cukup tinggi. Namun emak-emak masih sangat antusias untuk mendapatkannya. Sebelumnya pembelian minyak goreng sudah tidak lagi dibatasi. Masyarakat pun bisa langsung membeli minyak perdus yang berisi 24 pieces minyak 1 liter jenis Fortune di toko Neneng, Grosir Bukit Merapin. Rupanya hingga sore minyak yang tadinya datang 400 dus sudah habis. Pembelian kemudian terpaksa dibatasi oleh pihak toko Neneng dan kembali mengeluarkan minyak jenis Sania kemasan 2 liter dengan harga Rp50.000 sebanyak 100 dus. Informasi mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Andini Dwi Hasanah yang akan melaporkannya dari sana langsung. Silakan rekan Andini, laporan Anda. Oke, baik, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners. Jadi di Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang itu setelah hampir 1 minggu kemarin kesulitan minyak goreng melanda Kota Pangkal Pinang. Di mana antrian di sejumlah retail, baik retail modern, retail lokal, hingga supermarket itu selalu ada antrian ibu-ibu atau bapak-bapak, bahkan anak-anak ikut terlibat dalam antrian untuk mendapatkan minyak goreng itu. Nah, setelah dari pemerintah mencabut head minyak goreng ini, langsung minyak goreng di beberapa retail, termasuk toko Neneng ini masuk beberapa dus gitu. Kayak kemarin di toko Neneng ini, itu ada masuk minyak goreng jenis Fortune sebanyak 400 dus. Cuman meskipun harganya yang sudah tinggi, minyak goreng ini masih menjadi buruan
emak-emak ya untuk mendapatkan minyak goreng ini. Jadi setelah 400 dus minyak goreng Fortune didatangkan itu langsung diburu oleh emak-emak, cuman antriannya tidak terlalu panjang seperti antrian minggu lalu, tapi tetap ada antrian seperti visual yang ada. Cuman sampai dengan pukul 14 siang itu minyak goreng 400 dus jenis Fortune itu langsung habis. Terus pihak toko kembali menambahkan minyak goreng jenis Sania itu kemasan 2 liter seharga 50.000, meskipun harganya ini sudah cukup sangat tinggi sekali, tapi antusias masyarakat untuk tetap mendapatkan minyak goreng ini sangat luar biasa. Tidak sampai 2 jam, minyak goreng kemasan 2 liter, 100 dus di toko Neneng itu langsung habis diburu masyarakat. Sekadar tambahan, Firda dan Tribuners, di Bangka Belitung sendiri, Kota Pangkal Pinang maksud saya, pantauan kami, hingga hari ini di sejumlah retail di Kota Pangkal Pinang termasuk supermarket seperti Transmart dan Hypermart itu masih belum tersedia minyak goreng, termasuk juga retail modern, retail lokal seperti Indomaret dan Alfamart itu belum ada tersedia minyak goreng jenis apapun. Berdasarkan penuturan pramuniaga di retail tersebut, mereka belum mengetahui kapan minyak goreng akan datang di retail tersebut. Tapi berdasarkan pantauan kami, Firda dan Tribuners, untuk di pasar induk tradisional sendiri, itu minyak goreng 1 liter, baik yang dus atau yang 1 liter dan 2 liter itu mulai tersedia di pasar-pasar tradisional. Memang jumlahnya tidak banyak, tapi setidaknya tidak lagi terbatas dan tidak lagi hingga hari ini terlihat antrian-antrian yang panjang untuk mendapatkan minyak goreng ini. Demikian Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Andini Dwi Hasanah, laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam menghadapi situasi minyak goreng yang mahal untuk saat ini. Seperti yang dilakukan oleh warga desa Selinsing, Kantung, Belitung Timur bernama Nirwandi. Berawal dari kesulitan mendapatkan minyak goreng, Nirwandi kemudian memutar otak bagaimana supaya bisa tetap memasak menggunakan minyak goreng. Saat kesulitan itu, ia teringat dengan minyak kelapa yang memang telah ada sejak zaman dahulu, yakni minyak keletik. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Brian Bimantoro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Brian, laporan Anda. Selamat siang sahabat Pos Belitung, Tribuners dimanapun Anda berada dan rekan di studio. Bisa saya laporkan bahwa banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi situasi minyak goreng yang mahal saat ini di Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh salah satu warga di desa Selinsing, Gantung, Belitung Timur bernama Nirwandi. Berawal dari kesulitan mendapat minyak goreng, Nirwandi memutar otaknya bagaimana supaya bisa tetap memasak menggunakan minyak goreng. Saat kesulitan itu dia teringat dengan minyak kelapa yang memang telah ada sejak zaman dahulu khas Belitung, yaitu minyak keletik. Ditemui di rumahnya beberapa waktu lalu, Nirwandi mengatakan minyak ini banyak manfaatnya karena diolah secara alami dan tanpa bahan pengawet. Selain untuk menggoreng makanan, beberapa manfaatnya antara lain bisa untuk mengatasi urowam pada bayi, melancarkan persalinan, bahkan bisa juga dijadikan sebagai skincare rutin kamu, Firda. Hanya saja dia menjelaskan untuk memproduksi minyak ini membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menjaga kualitasnya. Di produksinya terakhir, dia bersama pegawainya memakan waktu 4 jam untuk memaksa pati kelapa sampai menjadi minyak. Jadi beberapa butir kelapa dibuat santan dan kemudian patinya dimasak dan sampai beberapa jam hingga mengeluarkan minyak. Belum sampai di situ saja, setelah dimasak hasil itu harus ditunggu sampai semalaman supaya ampas minyaknya mengendap menjadi seperti bening. Nirwandi mengatakan untuk menghasilkan 20 liter minyak keletik membutuhkan kelapa butir sebanyak 200 butir, Firda. Minyak ini bisa jadi salah satu solusi alternatif untuk memasak di tengah minyak goreng sulit saat ini karena sangat bagus kualitasnya. Baunya wangi dan meminimalisir risiko kolesterol hingga penyakit jantung. Selama sekitar 1 bulan, Edi memproduksi sudah puluhan liter minyak keletiknya yang terjual. Dia menjual minyak keletiknya seharga 50.000 per liter. Per 500 ml maksud saya. Tidak sampai di situ, Bupati Belitung Timur pun sampai menghampiri tempat produksi dari minyak keletik ini. Bupati Belitung Timur Burhanuddin mengapresiasi produk minyak keletik ini sebagai salah satu UMKM yang bisa berkembang dan berpotensi di tengah pandemi dan juga di tengah situasi nasional saat ini. Menurutnya saat ini sudah waktunya untuk beralih dari minyak goreng kemasan kepada minyak goreng kelapa murni yang minyak kelapa
Kletik ini yang sangat menyehatkan. Dia berpesan setiap UMKM harus didukung, termasuk produk kreatif yang bangkit lagi dari zaman dahulu seperti minyak kletik ini. Kalau pakai minyak ini menggoreng singkong sangat enak, kata Pak Bupati beberapa waktu lalu saat mengunjungi tempat produksi ini. Bagi yang tertarik atau teman-teman Tribuners, sahabat Pos Belitung, bagi yang tertarik yang untuk membeli minyak ini bisa menghubungi di nomor 0819 4922 2869. Dari Manggar, Belitung Timur, Brian Bimantoro melaporkan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Belitung, Brian Bimantoro atas laporannya mengenai minyak goreng dari kelapa yang dibuat oleh warga di sana. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Beberapa pekan lagi umat muslim akan menyambut bulan suci Ramadan. Mengantisipasi potensi terkendalanya stabilitas komoditas di pasaran, Disperindak Malinau secara rutin memeriksa persediaan di sejumlah pusat perbelanjaan. Umumnya, petugas akan mendata stok dan harga bahan pokok di pasaran. Data tersebut nantinya akan dijadikan acuan untuk memperkirakan potensi kelangkaan dan lonjakan harga. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Supri yang akan melaporkannya dari sana. Silakan rekan Supri, laporan Anda. Halo ya, selamat siang rekan Firda dan Tribuners di rumah. Untuk saat ini di Kabupaten Malinau sendiri, pasca pencabutan harga eceran tertinggi, tampak stok untuk minyak goreng sawit di Kabupaten Malinau tampak seperti biasanya. Pantauan kami di lapangan sekitar 4 wilayah kecamatan di wilayah Kabupaten Malinau, ada beberapa toko yang memang sampai saat ini etalase untuk minyak gorengnya masih kosong dikarenakan stok yang ada masih menunggu dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, untuk minyak goreng sendiri pasokannya dipantau oleh petugas tim terpadu, diantaranya melalui petugas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Malinau bersama Dinas Ketahanan Pangan dan instansi vertikal yakni Polri dan TNI memantau ketersediaan minyak goreng sawit di sejumlah toko. Tampaknya saat ini masih terbatas, belum menunjukkan tanda-tanda penambahan stok. Begitupun hasil wawancara kami dengan beberapa pelaku usaha khususnya pemasok sembako dan minyak goreng di Kabupaten Malinau menyatakan untuk saat ini belum ada tambahan stok minyak goreng, meskipun di beberapa wilayah lain pasca pencabutan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng kemasan sederhana dan premium sudah diberlakukan. Untuk langkah dari pemerintah kabupaten sendiri bersama dengan instansi vertikal, pagi tadi juga telah diadakan rapat koordinasi oleh Polres Malinau untuk mengantisipasi lonjakan harga komoditas, khususnya yang saat ini menjadi masalah secara nasional, yaitu keberadaan minyak goreng sawit di Kabupaten Malinau. Untuk hasil pantauan petugas di lapangan, ada 2 komoditas yang nampaknya mulai perlahan naik dari segi harga karena kekurangan stok, diantaranya bawang merah dan cabai rawit merah. 2 komoditas ini memang atau bumbu dapur ini memang pada dasarnya untuk mendekati atau menjelang hari besar keagamaan di wilayah Kabupaten Malinau rutin mengalami lonjakan karena beberapa wilayah khususnya di Kalimantan Utara mengandalkan pasokan dari kabupaten-kabupaten tetangga dan provinsi tetangga seperti di Kalimantan Timur untuk Kabupaten Berau dan Samarinda. Untuk pasokan yang ada saat ini menurut keterangan dari Dinas Perdagangan, Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Malinau, bahwa masih menunggu stok yang ada yang rencananya akan dipasok ke 2 kabupaten kota di Kalimantan Utara, yakni di Kota Tarakan dan ibu kota Provinsi Kalimantan Utara Tanjung Selor. Namun untuk saat ini masih jumlahnya walaupun dinyatakan masih tersedia, namun cukup sangat terbatas. Untuk pengelola pemasok dan pemasok minyak goreng di Kabupaten Malinau masih menerapkan pembelian batas maksimal, yakni ada di beberapa toko yang menjatah 1 hingga 2 liter minyak goreng untuk setiap pembelian tiap harinya. Untuk langkah lainnya dari instansi terkait, yakni petugas Satpol PP kemudian bersama dengan instansi vertikal
akan memantau terus persediaan minyak goreng khususnya di wilayah-wilayah seperti pasar tradisional dan pasar induk Malinau Kota yang saat ini bertahan dengan pasokan minyak goreng asal negara tetangga atau Malaysia. Rata-rata kebutuhan minyak goreng saat ini untuk merek lokal sangat-sangat terbatas dan hanya ditopang oleh minyak goreng stok dari negara tetangga atau Malaysia yang diperoleh langsung menurut keterangan pedagang dari Kabupaten Nunukan yang juga berbatasan dengan negara Malaysia. Dan di wilayah-wilayah khususnya di wilayah untuk di 4 kecamatan di luar daripada kabupaten ibu kota Kabupaten Malinau, ketersediaan juga tampak cukup mengkhawatirkan. Namun untuk saat ini berdasarkan keterangan dari Dinas Perdagangan Perindak Kabupaten Malinau bahwa akan dalam waktu dekat pihaknya akan menantikan suplai dan stok minyak goreng untuk mengantisipasi lonjakan harga dan stok bahan pokok tersebut di menjelang Lebaran atau bulan puasa bulan suci Ramadan di Kabupaten Malinau. Untuk saat ini stok yang ada diperkirakan akan bertahan hingga awal bulan Ramadan 2022 nanti di Kabupaten Malinau. Demikian, Firza. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara Sobri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Usaha menyerap beras lokal Pemkab Berau dibuktikan dengan adanya MOU antara petani Kampung Buyung-Buyung Bulog dan Pemkab Berau. Bupati Sri Juniarsi sendirilah yang meresmikan adanya teknis untuk penyerapan beras lokal tersebut. Saat ini beras lokal itu masih berasal dari Kampung Buyung-Buyung dan Kampung Semurut. Dalam kerjasama itu, Sri Juniarsih mewajibkan ASN untuk membeli minimal 10 kg beras lokal yang langsung dipotong dengan gaji mereka. Kurang lebih ada lebih dari 5.000 ASN beserta dengan PTT yang diwajibkan untuk membeli. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Renata Andini yang akan melaporkannya. Silakan rekan Renata, laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Firda di studio bahwa benar Pemkab Berau telah melakukan MOU bersama dengan pihak Bulog Berau, Korpri, dan petani yang berada di Kampung Buyung-Buyung dan Semurut terkait penyerapan beras lokal untuk dikonsumsi oleh ASN Berau terlebih dahulu. Peresmian ini langsung diresmikan oleh Bupati Berau Sri Juniarsi dengan harapan hal ini menjadi upaya Pemkab Berau untuk menyerap beras lokal. Namun untuk saat ini memang beras lokal yang diserap masih berada di Kampung Buyung-Buyung dan juga Semurut yang berada di Kecamatan Tabalar. Bupati Berau mendorong agar ASN bisa menjadi percontohan utama untuk agar masyarakat Kabupaten Berau bisa mengkonsumsi beras lokal secara masif. Setiap ASN nantinya harus membeli minimal 10 kg dan langsung dipotong oleh gaji. Untuk sistem pembelian sendiri akan difasilitasi oleh Bulog Berau karena Bulog Berau akan membeli terlebih dahulu beras dari petani di Buyung-Buyung dan Semurut dengan seharga 10.500 dan akan dijual kembali seharga 11.500. Menurut Bupati Berau, ini menjadi sistem ini misalnya dapat membuka peluang untuk konsumsi beras Berau semakin masif. Ia juga meminta kepada dinas terkait untuk memberikan fasilitas sarana produksi untuk peningkatan hasil produksi yang lebih baik sehingga beras lokal menjadi lebih premium. Kedepannya petani Berau juga lainnya didorong seperti di wilayah Kampung Kasuk, Merancang untuk memproduksi beras untuk dikonsumsi secara lokal. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim Renata Andini atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Heboh video batu nisan bergoyang-goyang di Kabupaten Kerinci. Video tersebut ramai dibagikan di grup WhatsApp pada Sabtu 19 Maret kemarin. Informasi yang didapatkan oleh pihak Tribun Network, batu nisan tersebut berada di perkuburan yang terdapat di Kecamatan Tanco, Kabupaten Kerinci. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 19 Maret pagi. Video tersebut berdurasi 17 detik, tampak
batu nisan bergoyang-goyang. Tampak juga anak-anak sekolah melihat batu nisan tersebut dari kejauhan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Heru Pitra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Heru, laporan Anda. Terima kasih Bu Firda. Selamat siang Tribuner. Tribuner di Kabupaten Kerinci pada Sabtu kemarin dihebohkan dengan adanya video batu nisan bergoyang dengan sendirinya. Video tersebut viral di media sosial dan juga workshop di Kabupaten Kerinci dan banyak dibagikan ke masyarakat Kerinci. Di dalam video tersebut nampak batu nisan memang bergoyang dari depan ke belakang bergoyang. Di situ juga nampak anak-anak sekolah juga melihat dari kejauhan adanya batu nisan yang bergoyang tersebut. Batu nisan itu direkam oleh warga setempat dan juga nampak ibu-ibu mendatangi batu nisan yang bergoyang tersebut. Nah, saat Tribun mendatangi lokasi pada minggu kemarin untuk memastikan apakah benar batu nisan tersebut bergoyang dengan sendirinya atau ada terjadi hal-hal aneh di batu nisan tersebut. Pada minggu kemarin Tribun Jambi mendatangi lokasi dan di lokasi Tribun melihat memang dapat ada beberapa batu nisan yang terdapat di perkuburan tersebut. Namun menurut tokoh masyarakat tersebut bahwa batu nisan tersebut bergoyang bukan karena adanya hal-hal aneh atau hal gaib terhadap batu nisan tersebut. Namun diperkirakan memang sengaja digoyangkan oleh seseorang kemudian direkam. Bukan karena adanya kejadian aneh, memang menurut tokoh masyarakat setempat memang sengaja digoyangkan. Memang waktu Tribun datang ke lokasi mencoba melihat batu nisan tersebut, memang ternyata batu nisan tersebut bisa bergoyang. Kalau kita senggol ataupun tertiup angin, batu nisan tersebut bakalan bergoyang. Hal itu disebabkan karena batu nisan tersebut yang ada besinya yang itu menancap ke tanah, itu memang terlalu kecil atau halus, sehingga jika digoyangkan ataupun tertiup angin maka batu nisan tersebut akan bergoyang. Dan bergoyangnya cukup lama sehingga ada waktu untuk merekam batu nisan tersebut bergoyang. Dan tokoh masyarakat setempat juga mengharapkan kepada masyarakat umum agar tidak percaya cepat percaya dengan hal tersebut, karena itu bukan merupakan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di perkuburan itu, karena itu merupakan sengaja digoyangkan oleh seseorang. Apalagi di lokasi itu memang karena berada di samping sekolah dasar, anak-anak juga sering bermain di situ dan kadang menyenggol batu nisan tersebut sehingga bergoyang dengan sendirinya. Habis itu, Saudara Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Heru Pitra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebongobo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebongobo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebongobo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di gimmick 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah kawasan hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Salah satu warung kopi atau warkop terbakar di kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Minggu 20 Maret pagi. Peristiwa kebakaran salah satu warkop tersebut terjadi di kawasan Bundaran Stainless, Jalan Buburanda, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga. Warkop tersebut berada tak jauh dari gerai McDonald's Kendari dan Hotel Dragon Inn yang berada di simpang Jalan Made Sabara, Jalan Buburanda, dan Jalan Edi Sabara, Jalan Brigjen M. Yunus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Amel Dadev yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amel, laporan Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Firda. Ya, perlu kami informasikan bahwa kejadian kebakaran warkop bernama Sebatas Kopi ini yang berada di perempatan Lampu Merah, Jalan Buburanda, depan McD ya, tepatnya, ini mengalami kebakaran tepatnya pada pukul 9.30 pagi. Ya, kemudian untuk kronologinya sendiri, kebakaran ini terjadi pada saat kondisi warkop sedang kosong. Ya, hal itu berdasarkan pengakuan dari pemilik owner si Sebatas Kopi ini. Owner Sebatas Kopi ya bernama Adri ini mengaku semalam sempat menginap di warkop tersebut dan paginya ia berencana membuka warkopnya pukul 10 pagi. Namun pukul 8 pagi ia sempat pulang dulu untuk mandi dan berganti pakaian. Setelah kembali, tepatnya sekitar pukul 9.30, ternyata kondisi warkopnya sudah terbakar, sebagian besar bangunannya sudah dilalap api. Ya, berdasarkan informasi dari salah satu warga di sekitar, yaitu karyawan FJ Rental Car yang tepat berada di samping warkop tersebut, mengaku mengetahui kejadian kebakaran ini dari seorang penjual tisu yang sedang lewat. Pasalnya, Arul, si karyawan di rental mobil ini bersama rekan-rekannya yang lain sedang mencuci mobil. Jadi tidak mengetahui pasti awal kejadian kebakaran. Namun ia mengetahui info tersebut dari penjual tisu, seorang penjual tisu, dan sesegera mungkin mereka menuju ke sebelah, yaitu lokasi warkop yang terbakar, dan memadamkan api dengan air seadanya yang ada di tower milik sentral rental mobil. Ya, selang beberapa menit kemudian, sekiranya 30 menit kemudian, tepat pukul 10, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, di mana kondisi warkop sudah sebagian besar terbakar, dan segera api tersebut dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Ya, terlihat kondisi warkop yang tersisa hanyalah bagian depan bangunan, sementara bagian belakangnya hangus terbakar, begitupun beserta isi-isi warkop tersebut. Ya, untuk kejadian awalnya juga, Firda, setelah mendapat laporan dari penjual tisu, adanya api yang berkobar di bagian belakang bangunan, sekiranya 5 menit kemudian terdengar suara ledakan dari arah belakang, yaitu tepatnya di bagian dapur, yang cukup keras, hingga beberapa tetangga lainnya juga mendengar suara ledakan tersebut. Ya, kemudian untuk diketahui juga, Firda, warkop ini belum cukup 1 tahun berada di lokasi tersebut, dan lokasi tersebut adalah sewaan yang dimana uang sewa yang dibayar oleh Adri atau owner Sebatas Kopi ini sebesar 15 juta per tahunnya. Ya, belum cukup 1 tahun, musibah datang menimpa Adri.
Ya, kebakaran ini diperkirakan oleh Adri menimbulkan kerugian yang ia alami itu sekiranya 150 juta rupiah. Ya, kerugian itu diperoleh berdasarkan sewa renovasi yang dia lakukan selama beberapa bulan ini. Kemudian fasilitas-fasilitas yang cukup lengkap di dalam kopi, misalnya ada AC, kipas angin, wifi, kulkas, dan beberapa mesin kopi lainnya. Bahkan semua bahan-bahan kopi dan minuman serta makanan lainnya juga habis terbakar, tak tersisa sedikit pun. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribunnews Ultra Amelda Devi atas laporannya. Dan tadi Tribuners Amelda juga sudah menghimpun keterangan dari owner sebatas kopi Andi Adri dan juga karyawan FC Rental Mobil bernama Arul. Berikut liputannya untuk Anda. Penjual tisu kasih info ke kami pada saat kejadian kami lagi cuci mobil. Terus karena panik kita semua langsung mengarah ke sebelah. Langsung membesar. Pada saat kejadian. Si ownernya datang. Pas kejadian. Iya, pas kejadian. Pemadam kebakaran datang itu api sudah mulai ini. Apinya sudah mulai membesar. Baru pemadam kebakaran datang. Sekitar pukul 10.35. 10.20 lah. 10.20. Iya. Siram pakai tower, kan banyak warga tadi menyaksikan kok, membantu pulang ke rumah, lagi perjalanan pulang. Kalau kronologinya lebih tahu sebenarnya dengan sebelah yang di rental. Kalau saya kurang tahu kalau kronologinya. Dengar kabarnya ini awalnya dari siapa Kak kebakaran? Enggak dengar. Maksudnya pas memang mengarah ke sini. Oh, pas memang mau ke sini. Pas dapat ini ternyata sudah terbakar. Pokoknya kalau dari sebelah itu, dari orang-orang rental, informasinya sudah ada api duluan, baru ada ledakan. Oh, mereka lihat api duluan, baru ada ledakan. Kakak sendiri tahu Kak penyebab kebakarannya ini? Kurang tahu juga. Belum tahu. Saja paling kemungkinan antara dua saja, antara kompor gas atau arus listrik. Memang lagi ada orang atau kosong? Tidak ada lagi kosong. Lagi kosong. Karena kan memang saya mau buka pagi tak, saya balik ke rumah dulu mandi, ganti pakaian, baru balik sini lagi, ternyata pas kembali sudah terbakar. Sekitar jam 9:10-an lah Pak. Kurang lebih 10:10-an. Kalau mau tahu lebih di sebelah, teman-teman di sebelah yang lebih, karena mereka yang berhadapan langsung bersama, saya datang sudah berkobarnya sih. Kalau bukan damkar juga tidak lapor seperti ini. Jajaran Polres Manokwari kembali melaksanakan tur vaksinasi Doreri Presisi di sejumlah polsek yang sulit dijangkau atau terisolir di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Tur tersebut bertujuan untuk mendekatkan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat di wilayah pinggiran di Manokwari. Kapolres Manokwari AKBP Parisian Herman Gulto mengatakan kegiatan tersebut akan dilakukan selama 3 hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Sarirah Rusun yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan, laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari bahwa pada pagi tadi Kapolres Manokwari telah melaksanakan pelepasan kepada sejumlah personil dan juga sejumlah komunitas yang dilibatkan dalam pelaksanaan tur vaksinasi Doreri Presisi di Kabupaten Manokwari yang akan rencananya digeser ke 3 polsek yang ada di pinggiran Kabupaten Manokwari, yakni Polsek Kebar dan juga sejumlah polsek yang ada yang terisolir di Kabupaten Manokwari. Dalam pelaksanaan vaksinasi presisi, Doreri Presisi maksud saya, yang dilaksanakan oleh jajaran Polres Manokwari sendiri, dipimpin langsung oleh Kapolres Manokwari, yakni Bapak Gultom sendiri, dan beliau memimpin hingga memerintahkan sejumlah perwira yang ada di jajaran Polres Manokwari turut
mengambil bagian dalam pelaksanaan vaksin presisi yang akan dilaksanakan di wilayah pinggiran. Maksud dalam kegiatan ini adalah pelaksanaan selama ini pelaksanaan vaksinasi hanya berpusat di dalam wilayah kota, sehingga sejumlah masyarakat yang ada di pinggiran sendiri susah untuk mendapatkan akses pelayanan vaksinasi, sehingga mereka berinisiasi untuk melaksanakan vaksin presisi di wilayah pinggiran, terutama di 3 wilayah di Kabupaten Manokwari. Dan berdasarkan wawancara kami dengan Kapolres Manokwari sendiri, beliau menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan vaksinasi ini beliau telah melaksanakan membuat sebuah komunikasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan sejumlah vaksin yang nantinya akan didistribusikan ke 3 distrik yang terisolir di Kabupaten Manokwari, dan rencananya ada sejumlah tenaga kesehatan yang ada di ketiga distrik yang terisolir di Kabupaten Manokwari, rencananya akan digeser juga ke lokasi vaksinasi untuk membantu pelaksanaan vaksinasi yang digelar oleh Polres Manokwari, begitu. Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Barat, Sofwan atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Sofwan juga sudah menghimpun keterangan dari AKBP Parisian Herman Gultom, Kapolres Manokwari. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, untuk kegiatan tur vaksinasi dari presisi, ini Polres Manokwari melaksanakan memang untuk mendukung wilayah-wilayah polsek yang secara jarak sulit terjangkau oleh vaksin ataupun vaksinasi, sehingga kita membuka gerai-gerai di polsek yang jauh terjangkau daripada gerai vaksinasi, sehingga kami membuka gerai di sana nanti dengan harapan masyarakat mau datang untuk vaksinasi tidak perlu harus ke kota di Manokwari. Tujuan awalnya adalah itu, kemudian kami mengajak rekan-rekan, kawan-kawan dari komunitas, baik dari komunitas mobil 4x4 ataupun komunitas motor trail, untuk bersama-sama ke sana sekaligus melihat daerah polsek yang jauh dari Manokwari, baik secara medan maupun secara jarak. Berapa polsek yang akan dikunjungi? Rencana kami di 3 polsek, yaitu Kebar, Saukorem, dan Anggi. Kalau untuk koordinasinya dengan pemerintah setempat kan seperti apa? Koordinasi dengan pemerintah setempat kemarin Kapolsek sudah berkoordinasi dengan seluruh distrik yang ada di wilayahnya masing-masing, kemudian mendapatkan sambutan bahwasannya silakan untuk dilaksanakan, namun nanti kami kembali kepada masyarakat, kami sifatnya adalah menghimbau untuk dapat melakukan vaksinasi. Tim vaksinatornya sendiri nanti melibatkan dari mana? Tim vaksinator nanti melibatkan dari dinas ataupun puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan ataupun distrik-distrik yang ada di 3 polsek tersebut. Kemudian untuk vaksinnya kami sudah berkoordinasi dengan dinas kesehatan yang ada di Manokwari, baik yang kabupaten maupun dari provinsi, bahwasanya nanti vaksinnya akan dibawa dari sini dan digunakan di 3 tempat tersebut. Targetnya berapa? Untuk target kami tidak muluk-muluk, dapat artinya masyarakat mau datang, kemudian 100, 200, 300 masyarakat ataupun berapapun nanti yang menjadi hasil daripada kegiatan ini, sebanyak-banyaknya itu sudah. Untuk pelayanannya sendiri nanti prioritasnya dosis 1 nanti? Targetnya untuk ini adalah dosis 1, kemudian dosis 2 dan 3 ya, karena di 3 daerah tersebut untuk dosis 1 juga masih kurang, dosis 2 juga masih sebagian. Selain vaksinasi mungkin ada dari Polres. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kabar baik datang dari Kabupaten Pathlawang, di mana kondisi terkini COVID-19 di Bumi Saling Kerwani, Sangi, Kerawati terus mengalami penurunan pada Senin 21 Maret.
Hal itu terlihat dari kasus aktif harian yang disampaikan oleh Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Pathlawang yang cenderung mengalami penurunan setiap harinya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Sahri Ramadan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sahri, laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang pemirsa Tribun News dimanapun berada. Dari Kabupaten Pathlawang bisa kami laporkan memang kondisi saat ini pandemi COVID-19 di sini sudah berangsur membaik, ataupun ini merupakan sebuah kabar baik. Hal tersebut di mana disampaikan langsung oleh Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Pathlawang melalui juru bicaranya, yakni Dr. Arga Sena Setiawan. Juru bicara Gugus Tugas COVID-19 Pathlawang menyampaikan terbaru per hari ini jumlah kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Pathlawang telah jauh berkurang jika dibandingkan dengan beberapa waktu lalu, terutama di bulan Februari. Untuk hari ini itu tersisa ada 3 kasus aktif, dengan rincian 1 orang sedang menjalani perawatan dan 2 orang lagi masih menjalani isolasi mandiri. Di mana disampaikan juga untuk PPKM ataupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Pathlawang saat ini ada di level 2, yang dimana artinya dikatakan saat ini Kabupaten Pathlawang berada di zona rendah ataupun zona dengan level resiko rendah. Nah, lebih lanjut untuk kasus konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Pathlawang sejak awal pandemi hingga saat ini itu tercatat ada 590 kasus konfirmasi dengan rincian sebanyak 550 sembuh, meninggal 37, dan proses 3 ataupun kasus aktif saat ini 3. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan kepada pemirsa. Kami kembalikan ke studio. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel Sahri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Terdapat transportasi lokal yang unik dan eksis di Karimun, Kepulauan Riau. Bus kayu yang ada sejak era 80-an ini awalnya mengangkut pekerja atau karyawan di daerah Prayun, Kecamatan Tanjung Batu. Seiring berkembangnya zaman, bus kayu ini juga digunakan untuk berkeliling membawa pengguna jasa perjalanan wisatawan. Bus kayu ini juga pernah menjadi angkutan antar jemput anak-anak sekolah di Pulau Karimun Besar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Yeni Hartati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yeni, laporan Anda. Halo, selamat sore sahabat Tribun dan Tribuners ya dimanapun berada. Baik, untuk transportasi lokal dan unik milik Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, seperti yang kita ketahui, bus kayu, yang mana bus kayu ini memang sudah ada sejak tahun 80-an. Yang mana sebelumnya memang bus kayu ini untuk mengangkut para karyawan yang ada di Desa Prayun, Kecamatan Tanjung Batu. Tidak hanya itu, bus kayu juga pernah menjadi transportasi umum antar jemput anak-anak sekolah. Nah, pada tahun 1980 hingga 1995, bus kayu ini menjadi transportasi transportasi warga Karimun. Namun pada era atau tahun 1993, di mana adanya angkot umum yang ada di Karimun, sehingga bus kayu ini tidak lagi eksis di Karimun. Namun secara fisik bus kayu ini memang masih ada di Karimun dan memang masih dilestarikan. Nah, tidak hanya itu sahabat Tribun, bus kayu ini juga memang berbahan dasar dari kayu, di mana terlihat dari bodi maupun bagian dalam. Nah, kalau bagian dalam sendiri seperti kita saksikan bersama bahwa adanya kursi yang memanjang yang disusun memang berhadapan, kemudian adanya kaca di bagian yang seharusnya kaca, memang ini kayu. Dan uniknya lagi nih sahabat Tribun, bagian depan tempat supir ya, ini kacanya bisa dibuka ke atas. Nah, tidak hanya itu sahabat Tribun, sebelumnya kami juga meminta atau konfirmasi pada pemilik dari bus kayu ini sendiri. Memang secara umum bus kayu ini
digunakan memang masih seperti bus minibus umumnya. Namun yang berbeda ini bagian handle yang biasanya di mobil biasa itu di bagian bawah, namun ini berbeda di bagian atas. Nah, tidak hanya itu, sahabat Tribun, bus Tayo ini sendiri merupakan Mitsubishi PS dan Toyota Rino. Dan untuk tak jarang bagi sahabat Tribun atau masyarakat wisatawan yang mengunjungi Karimun, bus kayu ini sendiri menjadi transportasi lokal yang memang menarik perhatian, di mana sampai saat ini memang masih digunakan untuk mengelilingi wisatawan. Dan tak jarang para pengunjung yang menaiki bus kayu ini sendiri seperti merasa di India. Seperti itu, sahabat Tribun, dan saya kembalikan ke studio Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Atom ya, ini atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Penggemar motor antik dan klasik di Provinsi Lampung berduka. Ketua Harian Motor Antik Klub Indonesia atau MAKI Lampung, Haji Suko Barisman Pitoro meninggal dunia di usia 61 tahun. Ia berpulang saat sedang menjalankan hobinya yakni touring menggunakan motor besar ke Nusa Tenggara Barat. Big Berry, sapaan akrabnya, bertandang ke Lombok sekaligus untuk menonton balapan MotoGP di Mandalika. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu, laporan Anda. Oke, terima kasih rekan Firda. Perlu saya sampaikan bahwasannya Big Berry yang lebih dikenal kalangan otomotif di Provinsi Lampung merenggut nyawa pada kemarin kemarin saat di Lombok, dan kabar duka tersebut disampaikan oleh Yuli selaku istri almarhum. Yuli menjelaskan bahwasannya suaminya itu pergi untuk ke luar daerah, yakni diantaranya mengunjungi atau ingin melihat pertandingan sepeda motor balapan di Mandalika. Namun sampai di Mandalika, tepatnya di jalan dekat Lombok tersebut, beliau menghembuskan napas terakhirnya. Dan Berry sendiri menggunakan kendaraan motor Harley Davidson Sporters plat BE 2409 ALB yang pergi pada tanggal 3 Februari yang lalu. Nah, Tribun Lampung sempat mewawancarai istri almarhum Ibu Yuli, dan beliau mengatakan bahwasannya suaminya itu emang hobi touring, bahkan sudah pernah pergi ke Thailand beberapa kali, kemudian ke 0 km Aceh juga pernah dilaluinya. Saat kemarin Tribun Lampung mewawancarai istri, bahwasannya suaminya itu pulangnya nanti pada setelah Lebaran. Namun kenyataannya Big Berry meninggal kemarin dikarenakan serangan jantung. Kemudian turut hadir juga kemarin pada saat pemakaman Bupati Tulungagung Barat, Bapak Umar Ahmad, yang juga rekan timnya di Motor Antik Klub Lampung. Big Berry sendiri merupakan ketua harian dari MACI atau Motor Antik Klub Indonesia Lampung. Big Berry dimakamkan di TPU Alimuddin di daerah Palapa. Begitu rekan Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Bayu Saputra, atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Bayu juga sudah menyimpulkan keterangan dari Yuli, istri dari Suko Barisman Pitoro, dan juga Fabio, anak dari almarhum. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, almarhum kemarin ada anak motor datang ke rumah saya ngasih kabar kalau bahwa Bang Berry telah tiada. Sedangkan saya
saya memang nggak kontak sama sekali hari itu. Dia kontak anak-anak, tapi tidak ditanggapi, maksudnya tidak sambung, tidak nyambung gitu. Boleh tahu Bang Berry meninggal karena apa teh? Kena serangan jantung. Oh, serangan jantung. Nah, semasa beliau hidup seperti apa sih teh? Bisa ceritakan orangnya seperti apa teh? Memang beliau itu baik orangnya, hanya banyak, orangnya enak, orang sederhana. Kemudian sebelumnya teteh punya firasat nggak teh? Usianya 62 tahun. 62 tahun ya. Sosok seorang ayah di mata abang selaku anaknya seperti apa sih Bang? Kalau bokap buat gua ya salahnya lah ya, maksudnya apalagi anak cowok satu-satunya, bokap tuh pastinya panutan, walaupun caranya ngedidik itu ya mungkin semua orang tua beda-beda, tapi kalau abang tuh ngeliatinnya cara tindakannya gitu. Satu prinsip lah, kalau prinsip berteman luar biasa lah, kita tahu semua lah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Lapas kelas 2B Nunukan akan segera melaunching sarana asimilasi dan edukasi atau SAE di kawasan Bukit Aren, Jalan Sejepun, Kecamatan Nunukan Selatan. Kepala Lapas kelas 2B Nunukan, Iwayan Nurastar Wibawa mengatakan, SAE yang direncanakan akan dilaunching sebelum Hari Bakti Pemasyarakatan pada 27 April mendatang, merupakan perwujudan sisi lain kehidupan di balik sel. Wayan menjelaskan lahan seluas 6,6 hektar dikelola untuk dijadikan tempat SAE. Dari pintu masuk kawasan Bukit Aren, pengunjung dapat melihat hamparan sayuran yang ditanam oleh para narapidana. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis yang akan melaporkannya langsung. Silakan rekan Felis, laporan Anda. Baik, selamat siang Firda dan Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa Lapas kelas 2B Nunukan akan segera meluncurkan sarana asimilasi dan edukasi di kawasan Bukit Aren, Jalan Sejepun, Kecamatan Nunukan Selatan, di mana sarana asimilasi dan edukasi tersebut akan direncanakan di-launching sebelum Hari Bakti Pemasyarakatan pada 27 April mendatang. Dan saya sendiri menjadi tempat asimilasi warga binaan Lapas Nunukan karena di kawasan Bukit Aren tersebut memiliki agrowisata, agropertanian, agropeternakan, dan juga agroperkebunan. Tidak hanya itu, juga di kawasan Bukit Aren juga ditanami beberapa jenis buah-buahan seperti nanas, yang mana kalau warga menuju ke tempat itu akan melihat di sepanjang jalan menuju puncak Bukit Aren. Di atas lahan 10 hektar yang masih berstatus pinjam pakai, ya ditanami kelapa sawit, dan tiap bulannya narapidana Lapas Nunukan memanen hingga 3.000 ton. Untuk agropeternakan sendiri, Lapas Nunukan memiliki 5 ekor sapi dan rencanakan oleh Kalapas sendiri akan berternak ayam dalam waktu dekat. Harapannya semakin banyak kegiatan, maka semakin banyak pula edukasi yang diperoleh oleh warga binaan. Lebih lanjut, Wayan sampaikan program pembinaan yang diberikan kepada narapidana ada 2. Yang pertama soal pembinaan kepribadian dan juga kemandirian. Pembinaan kepribadian yang diberikan seperti membina mental dan moral para narapidana melalui kegiatan keagamaan, pendidikan bela negara, dan kepramukaan. Sementara itu pembinaan kemandirian seperti membatik, membuat tahu dan tempe, menanam sayur, dan membuat patung, serta banyak kegiatan lagi. Bahkan di dalam lapas juga terlihat ada tempat laundry, tempat cukur rambut, pembuatan paving block, dan banyak kegiatan yang diharapkan semua itu dapat menjadi bekal bagi napi saat setelah bebas nantinya. Wayan mengaku kendala yang dihadapi Lapas Nunukan saat ini adalah mengenai pemasaran hasil karya para narapidana dan juga terkait dengan permodalan. Hasil penjualan karya narapidana sebagian besar masuk ke penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan juga sebagian lagi diberikan kepada narapidana sebagai premi. Saya informasikan juga bahwa saat ini napi Lapas Nunukan sedang menyelesaikan pembangunan Tugu Mandau lengkap dengan tameng dan juga tombaknya setinggi 12 meter di atas puncak Bukit Aren. Lokasi agrowisata Bukit Aren ini dinilai sangat cocok sekali bagi warga, utamanya kaum milenial yang ingin menikmati keindahan senja dari atas puncak Bukit Aren. Tak hanya itu, sepanjang jalan menuju puncak Bukit Aren juga dibangun banyak spot foto yang cocok untuk liburan keluarga ataupun bareng teman.
Dan sampai saat ini juga di kawasan Bukit Aren akan dibangun museum penjara, jadi warga Nunukan bisa melihat langsung perkembangan penjara dari masa ke masa. Dan untuk diketahui, semenjak pandemi COVID-19, kawasan Bukit Aren ditutup sementara dan akan dibuka kembali setelah launching pada 27 April mendatang. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Febrianus Felis, atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Felis juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Lapas Kelas 2B Nunukan, Iwayan Nurastawibawa. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan dibekali pengetahuan dan Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, mewakili kru bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!